Perwakilan Como 1907 bicara peluang datangkan Jay Izzes dan Emil Audero di bursa transfer musim panas 2024. Ilariani tentu ingin memperkuat tim usai dipastikan promosi ke Liga Italia 2024-2025. Como 1907 meraih tiket promosi ke Serie A secara otomatis usai finish di posisi 2 klasemen akhir Serie B 2023-2024. Tim yang sahamnya dimiliki pengusaha asal Indonesia itu langsung membidik sejumlah nama di bursa transfer musim panas. Menariknya, Como dikait-kaitkan dengan Tom Haye. Mereka pernah membidik pemain timnas Indonesia itu ketika masih berada di Serie B. Namun, hal tersebut dibantah tegas oleh perwakilan klub, Mirwan Suwarso. Dalam sebuah wawancara, ia mengakui Haye menjadi incaran Como ketika masih berkubang di Serie B. Mirwan melanjutkan, pihaknya sudah mengajak berbicara sejumlah pemain keturunan Indonesia lain dan siap menggaetnya jika sesuai kebutuhan tim. Kami tetap akan mencari. Kemarin kami sudah melihat beberapa pemain Indonesia yang dinaturalisasi, sudah pernah diajak ngobrol juga, seperti Tom Haye, yang sebenarnya merupakan target kami di Serie B kemarin, kata Mirwan. Kalau di Serie B pasti rata-rata mampu, tapi untuk Serie A kayaknya kami harus memprioritaskan untuk bertahan dari degradasi lebih dulu, imbuhnya. Serie A sendiri menerapkan aturan setiap klub hanya boleh mendatangkan 2 pemain non-Uni Eropa setiap musimnya. Dengan syarat, 1 pemain yang direkrut menggantikan yang pemain non-Uni Eropa sebelumnya yang dilepas. Akan tetapi, aturan itu tidak berlaku kepada pemain non-Uni Eropa yang sebelumnya berkarir di Italia. Hal itu pula yang membuat Jay dan Emil bisa direkrut Como 1907 jika mau. Mirwan mengatakan 2 pemain itu masuk pertimbangan klub. Namun, sekali lagi, semua nantinya tergantung apakah Jay dan Emil masuk dalam kebutuhan tim atau tidak, termasuk soal gaji. Karena ini tantangannya berat banget, nanti setelah itu baru kami lihat. Kalau nanti ternyata ada pemain seperti Jay Izzes ternyata cocok dengan data dan juga pelatih, ya mengapa tidak, ungkap Mirwan. Tapi itu kan tergantung negosiasi. Emil Audero juga selalu kami kontak, tapi dia kiper dengan gaji striker, susah juga bagi kami untuk mengakomodasinya, tandasnya. Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri menekankan bahwa tak akan memanggil Marcelino Ferdinand buat menghadapi turnamen Toulon. Pelatih Timnas U20 itu secara tak langsung menutup rapat pintu untuk Marcelino Ferdinand agar tak bergabung dengan Timnas U20 Indonesia. Turnamen Toulon sendiri merupakan ajang bergengsi yang diikuti banyak tim terbaik dari berbagai negara. Ajang ini bakal berlangsung pada 3 hingga tanggal 16 Juni tahun 2024 di Prancis. Tim asuhan Indra Syafri dalam turnamen ini dipastikan bergabung bersama Italia, Panama, Jepang, dan Ukraina. Turnamen ini sebenarnya memiliki regulasi yang hanya boleh diikuti oleh pemain berusia di bawah 22 tahun. Melihat itu, tentu saja Marcelino masih memiliki peluang membela tim merah putih di turnamen Toulon. Akan tetapi, Indra Syafri dengan tegas mengatakan bahwa untuk tampil di turnamen Toulon ini ia memberi batasan. Untuk itu, saat menghadapi turnamen Toulon nantinya ia hanya akan tetap mengandalkan para pemain yang saat ini memperkuat Timnas U20 Indonesia. Oleh karena itu, ia tak akan memanggil Marcelino Ferdinand untuk menghadapi turnamen Toulon. Marcelino sudah nggak bisa, ujar Indra Syafri. Saya sama dengan Toulon turnamen pertama yang kita ikut, yang kita satu grup dengan Brazil waktu itu kan kita U19 dan mereka U22, ucapnya. Dengan begitu, Indra Syafri menutup pintu untuk Marcelino Ferdinand membela Timnas U20 Indonesia. Hal ini karena Indra juga ingin melihat perkembangan para pemain muda lainnya. Pasalnya, pelatih asal Sumatera Barat itu ingin juga memanfaatkan turnamen Toulon ini sebagai ajang seleksi pemain Timnas U20 Indonesia. Tentu saja ini dilakukan karena Indra ingin membentuk tim terbaiknya.
Apalagi, timnas U20 Indonesia ini tengah dipersiapkan untuk menghadapi turnamen penting nantinya seperti Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ini juga kita pergunakan dan kita sepakat dengan PSSI, kita pergunakan ajang ini untuk uji coba timnas U20, tuturnya. PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda sepakat menjalin kerjasama. Nantinya, ada beberapa aspek yang disepakati oleh kedua belah pihak terutama terkait sepak bola. Hal ini tentu jadi kabar baik karena skuad timnas Indonesia dalam perkembangan yang positif sejauh ini. Salah satu yang menjadi agenda adalah rencana menghadirkan Belanda untuk melawan skuad Garuda. Ketum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa dia sudah bertemu langsung dengan petinggi KNVB, Guus de Jong. Mereka membicarakan terkait kerjasama antara kedua federasi di masa depan. Diharapkan hal ini jadi momentum untuk membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Bertemu Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB, Guus de Jong. Kami berdiskusi tentang rencana kerja sama beberapa program antara PSSI dan KNVB, tulis Erick Thohir. Pada pertemuan ini yang dibawa utama adalah agar pembinaan sepak bola kedua belah pihak bisa terjalin. Apalagi, sepak bola Indonesia butuh peningkatan agar pemain-pemain muda bisa mendapatkan tempat. Pertama, PSSI dan KNVB ingin membuat program pembinaan untuk grassroots sepak bola Indonesia, tegasnya. Erick juga memberikan sinyal bahwa timnas Belanda akan coba didatangkan di FIFA Matchday mendatang. Mereka akan menjadi lawan uji coba timnas Indonesia meski belum dipastikan kapan laga tersebut akan digelar. Selain itu, ada agenda uji coba timnas wanita dan timnas kelompok umur dari kedua tim. Kami sepakat mengagendakan kedatangan timnas Belanda, mulai dari senior, junior, hingga timnas perempuan yang akan datang secara bergantian di setiap tahun, ungkapnya. Salah satu yang jadi fokus adalah soal peningkatan kualitas Liga Indonesia di masa depan. Rencananya, Liga 1 akan menggunakan VAR secara penuh, serta membuat program yang bisa meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen, pungkasnya.